Ada rahasia yang begitu halus, yang hanya dapat disentuh oleh hati yang sedang dalam perjalanan pulang. Rahasia itu bukan tentang seberapa banyak amalmu, bukan pula tentang seberapa lama sujudmu, atau seberapa khusyuk doa yang kau lantunkan. Karena ada kalanya seseorang yang tampak sederhana, yang amalnya tak banyak terlihat manusia, justru menjadi kekasih di sisi Allah. Makrifat bukanlah hasil dari kerja keras manusia, tapi buah dari kehendak Allah. Ia bukan hasil logika, bukan pula pencapaian dari sekian banyak amal, zikir, dan sujud semata. Semua itu hanyalah jembatan, tapi yang menentukan siapa yang sampai di ujungnya hanyalah Dia. Ada orang yang beribadah seumur hidup, namun hatinya tetap tertutup dari rasa dekat dengan Allah. Ada pula yang amalnya sedikit, tapi seolah tirai-tirai rahasia tersingkap di hadapannya. Bukan karena amalnya lebih tinggi, tapi karena Allah sendiri yang memilihnya untuk mengenalnya. Makrifat itu seperti cahaya yang turun tanpa permisi. Ia menembus hati tanpa mengetuk, ia datang bukan karena undangan. Ketika Allah menghendaki seseorang mengenalnya, maka seluruh semesta akan tunduk membantu perjalanan itu. Hati yang semula gelap menjadi terang, mata yang semula melihat dunia mulai melihat tanda-tanda Allah di balik segala yang tampak. Kau akan merasakan bahwa setiap langkahmu mulai diarahkan. Setiap kejadian, entah menyenangkan atau menyakitkan, berubah menjadi pelajaran untuk mengenal Dia. Kau akan mulai sadar bahwa bahkan dosa-dosamu dahulu bukan untuk menjauhkanmu, tapi untuk menyingkap betapa besar rahmat-Nya. Sungguh, siapapun yang dipilih untuk mengenal Allah, akan merasa seolah hidupnya disusun oleh tangan lembut yang tak terlihat. Segalanya seperti diatur untuk membawa hati menuju satu arah, Allah. Ada kisah-kisah sunyi di balik perjalanan para hamba yang dipilih. Mereka bukanlah orang yang merasa paling suci. Justru banyak di antara mereka adalah orang yang merasa paling hina. Karena ketika Allah hendak meninggikan seseorang di sisinya, maka Ia akan menundukkan hatinya terlebih dahulu. Ia buat hamba itu menyadari kelemahan, ketidakberdayaan, dan kefanaan dirinya, agar tak tersisa sedikit pun rasa memiliki selain kepada Allah. Maka jangan heran bila seseorang yang dahulu jauh dari ibadah, tiba-tiba berubah menjadi sangat dekat dengan Allah. Karena kadang, Allah menjemput dengan cara yang tak disangka. Ia menembus benteng-benteng kesombongan, menghancurkan dinding ego, dan menanamkan benih cinta di hati yang dulu gersang. Makrifat bukan tentang seberapa banyak hafalan doa yang kau punya, bukan pula seberapa fasih lidahmu dalam menyebut namanya. Ia adalah kesadaran yang lahir dari pengakuan total, bahwa tiada daya, tiada kekuatan, tiada sesuatu pun yang berdiri tanpa kehendaknya. Orang yang makrifat tidak lagi melihat dirinya. Ia melihat hanya Allah dalam segala hal. Ia melihat kasih sayang Allah dalam kesulitan, melihat kebesaran Allah dalam kekurangan, melihat keindahan Allah dalam keterlambatan. Hatinya tenang bukan karena segalanya mudah, tapi karena ia tahu bahwa segalanya dikehendaki oleh Yang Maha Baik. Ia tidak takut pada kehilangan, sebab yang memberi dan yang mengambil tetap satu, Allah. Jalan menuju makrifat tidak selalu indah. Kadang ia melewati luka yang panjang, kehilangan yang dalam, dan kesepian yang mencekam. Tapi disitulah rahasianya, Allah membersihkan hati dari segala sesuatu yang bukan Dia. Sebelum seseorang benar-benar mengenal Allah, biasanya Allah akan mengambil segala sandaran duniawinya. Satu persatu, yang ia cintai di luar Allah akan pergi. Itu bukan hukuman, tapi pembebasan. Sebab bagaimana bisa seseorang mengenal Allah secara hakiki jika hatinya masih penuh oleh cinta kepada selainnya? Maka ketika hidupmu terasa kosong, ketika semua yang kau sandari tiba-tiba runtuh, jangan buru-buru mengira Allah menjauh. Bisa jadi, itu tanda Ia sedang mendekat. Makrifat adalah keadaan di mana hati tidak lagi sibuk dengan dunia, tapi sibuk dengan Allah. Dunia tetap dijalani, tapi tidak lagi menguasai batin. Ia bekerja, tapi hatinya zikir. Ia berinteraksi, tapi jiwanya damai. Ia mencintai makhluk, tapi cintanya bersumber dari cinta kepada Sang Pencipta. Orang yang mengenal Allah tak lagi terikat oleh pencapaian. Ia tidak bangga saat diberi, dan tidak kecewa saat diambil. Ia tahu, keduanya datang dari tangan yang sama. Ia menatap dunia dengan mata yang telah dibersihkan dari ilusi. Segalanya baginya adalah tanda, bukan tujuan. Ia memandang kesenangan dunia sebagai percikan kasih, tapi tidak menjadikannya tempat tinggal. Sebab bagi hatinya, rumah sejati hanyalah bersama Allah. Ketika Allah menghendaki seseorang menjadi makrifat, maka jalan yang ditempuh akan berbeda dari kebanyakan orang.
Ia akan diarahkan untuk melewati pengalaman-pengalaman batin yang menyingkap tabir rahasia diri. Ia dipertemukan dengan guru, dengan peristiwa, dengan kalimat-kalimat yang menggugah kesadarannya. Semua itu bukan kebetulan, tapi susunan ilahi. Dan yang paling indah dari semua itu adalah kesadaran baru yang lahir, bahwa Allah tidak pernah jauh. Bahwa selama ini, yang jauh hanyalah hati yang tertutup. Saat tabir itu terangkat, seluruh ciptaan terasa memantulkan namanya. Di setiap hembusan angin, ada kelembutan Allah. Di setiap sakit, ada belayan Allah. Di setiap tangis, ada bisikan kasih dari Dia yang tak pernah meninggalkan. Banyak orang berusaha keras untuk sampai kepada makrifat dengan amal yang banyak. Tapi sesungguhnya, amal hanyalah jalan, bukan sebab utama. Amal adalah wujud ketaatan dan cinta, tapi yang menurunkan makrifat hanyalah kehendak Allah. Seperti seseorang yang mengetuk pintu istana, ia boleh mengetuk 1000 kali, tapi jika raja belum mengizinkan, pintu tak akan terbuka. Namun bila raja berkehendak, satu ketukan lembut saja sudah cukup untuk membuat pintu itu terbuka lebar. Maka jangan iri pada orang yang Allah beri rasa dekat, dan jangan sombong karena merasa banyak amal. Karena makrifat bukan tentang berapa banyak langkah yang kau tempuh, tapi kepada siapa kau sedang berjalan. Hamba yang mengenal Allah akan berjalan ringan, sebab ia tak lagi terbebani oleh hasil. Ia hanya berusaha, tapi tidak menuntut. Ia melakukan amal bukan untuk menambah catatan, tapi karena cintanya kepada Allah. Ia tidak lagi memperhitungkan pahala, sebab baginya, bisa beribadah saja sudah anugerah. Ia sujud bukan karena takut, tapi karena rindu. Ia berdoa bukan karena meminta, tapi karena ingin berbicara dengan kekasihnya. Ia menangis bukan karena lemah, tapi karena terlalu sadar bahwa dirinya tak pantas, namun tetap dicintai. Ketika Allah memilihmu untuk mengenalnya, maka kehidupanmu akan berubah perlahan. Tidak lagi diukur dengan ukuran dunia. Kau akan merasa kehilangan rasa terhadap hal-hal yang dulu kau cintai, dan mulai menemukan kedamaian dalam hal-hal yang tak terlihat. Kau akan belajar diam, bukan karena tak punya kata, tapi karena sadar tak ada kata yang bisa menggambarkan keagungannya. Kau akan mulai menikmati kesendirian, bukan karena sepi, tapi karena di sana kau merasa paling dekat dengannya. Dan pada akhirnya, kau akan memahami satu hal penting, bahwa makrifat bukan sesuatu yang harus dicari mati-matian, tapi sesuatu yang Allah tanamkan ketika hati siap untuk menerimanya. Jika kau merasa amalmu sedikit, jangan putus asa. Jangan merasa tak layak mengenal Allah. Karena sesungguhnya, yang menjadikan seseorang makrifat bukanlah banyaknya amal, tapi kehendak Allah yang memilih. Allah tidak melihat banyaknya perbuatanmu, tapi ketulusan hatimu. Ia tidak menimbang panjangnya doa, tapi kejujuran rindu di baliknya. Ia tidak menghitung seberapa sering kau menangis, tapi seberapa dalam hatimu merindukan pertemuan dengannya. Maka jangan berkecil hati bila jalanmu berbeda. Bisa jadi Allah menuntunmu lewat cara yang sederhana, tapi justru disitulah letak rahmat terbesar. Makrifat itu seperti sinar matahari yang menyinari laut. Ia tidak memilih ombak mana yang akan diterangi. Semua mendapatkan cahayanya, tapi hanya air yang jernih yang dapat memantulkan sinar itu kembali. Maka bersihkan hatimu, bukan untuk mencari makrifat, tapi agar ketika cahaya itu datang, ia dapat memantul dengan indah. Jangan sibuk dengan perbandingan siapa yang lebih dekat kepada Allah. Karena kedekatan itu bukan hasil dari persaingan, melainkan rahasia dari pilihan. Ada saatnya engkau akan mengerti, bahwa bahkan amal yang sedikit pun jika dilakukan dengan cinta, akan menjadi besar di sisi Allah. Karena yang Allah pandang bukan bentuknya, tapi hatinya. Kadang, satu zikir dari hati yang tulus lebih berharga dari 1000 kata yang kosong. Kadang, satu tetes air mata dalam sunyi lebih tinggi nilainya daripada panjangnya ibadah yang penuh ria. Makrifat adalah puncak cinta, tempat di mana hamba dan Tuhannya bertemu dalam keheningan jiwa. Tak ada lagi jarak, tak ada lagi penghalang. Yang ada hanya rasa bahwa seluruh hidup ini hanyalah miliknya, dan bahwa setiap helaan napas adalah zikir. Maka, bila engkau hari ini merasa jauh, jangan bersedih. Kadang Allah membuatmu tersesat sebentar agar kau tahu betapa indah rasanya ditemukan. Kadang Ia biarkan kau merasa kosong agar kau sadar hanya Dia yang bisa memenuhi. Kadang Ia hilangkan segala pegangan agar kau hanya bersandar padanya. Sebab bagi Allah, memilihmu untuk makrifat bukan karena kau sempurna, tapi karena Ia ingin menyempurnakanmu. Ia ingin kau mengenal cinta yang sejati, yang tak pernah pudar oleh waktu.
Dan bila akhirnya Allah menghendaki, maka tak ada satupun yang bisa menghalangi. Tidak masa lalu, tidak dosa, tidak kelemahan. Karena ketika Allah berkata, jadilah, maka yang jauh akan didekatkan, yang gelap akan diterangi, dan yang hancur akan dipulihkan. Makrifat adalah anugerah tertinggi, tapi juga ujian terhalus. Sebab ketika kau mengenal Allah, kau tak lagi punya tempat untuk berpaling. Kau akan mencintainya bukan karena takut neraka atau mengharap surga, tapi karena dia memang layak dicintai. Dan pada akhirnya, kau akan menyadari bahwa seluruh perjalanan hidup ini hanyalah satu hal, Allah yang ingin memperkenalkan dirinya kepadamu, melalui jalan yang hanya Ia sendiri yang tahu. Maka bila engkau merasakan tanda-tanda itu di hatimu, rasa rindu yang tiba-tiba datang, keheningan yang terasa damai, tangisan yang tanpa sebab, ketahuilah, itu bukan kebetulan. Itu mungkin panggilan darinya. Tanda bahwa Dia telah menatapmu dengan kasih-Nya, dan menghendaki hatimu untuk mengenalnya. Bila Allah menghendaki engkau makrifat, maka seluruh hidupmu akan menjadi madrasah cinta. Segala yang terjadi padamu, baik dan buruk, manis dan pahit, akan menjadi ayat yang mengajarkan tentang Dia. Dan kau akan berjalan terus, perlahan tapi pasti, menuju satu kesimpulan suci. Bahwa sejak awal hingga akhir, tiada yang bekerja selain Allah. Tiada yang menuntun selain Allah. Tiada yang memilih selain Allah. Dan sungguh, betapa bahagianya menjadi hamba yang dipilih untuk mengenalnya. Ketika Allah telah menanamkan cahaya makrifat di dalam hati seseorang, segalanya perlahan berubah. Hati yang dulu bergantung pada dunia kini menjadi tenang di bawah cahaya kesadaran. Ia mulai melihat bahwa setiap peristiwa bukan lagi tentang dirinya, tapi tentang Allah yang sedang menulis kisah cinta dengan cara yang tidak dimengerti manusia. Ia tidak lagi menilai hidup berdasarkan apa yang tampak, karena yang tampak seringkali menipu. Ia menilai dengan mata hati, dan di sana ia melihat kebijaksanaan tersembunyi di balik setiap kejadian. Ia mulai memahami bahwa tidak ada yang benar-benar buruk, karena setiap kesakitan pun adalah rahmat yang disamarkan. Makrifat menjadikan seorang hamba tidak lagi sibuk mempertanyakan mengapa, tapi sibuk merenungi untuk apa. Ia tidak lagi menolak takdir, tapi belajar melihat maksud lembut di dalamnya. Ia menyadari bahwa setiap luka yang Allah izinkan datang hanyalah cara Allah memperhalus jiwa. Hamba yang telah mengenal Allah akan menemukan kebahagiaan yang tidak tergantung pada apapun. Ia bisa tersenyum di tengah kehilangan, bisa bersyukur di tengah kesempitan, bisa tenang di tengah badai. Karena baginya, segala yang datang adalah surat cinta dari Allah. Makrifat membuat seseorang sadar bahwa seluruh hidup adalah perjalanan pulang. Bahwa setiap langkah, setiap pertemuan, setiap perpisahan hanyalah jembatan untuk mendekatkan diri kepada Dia. Ia tak lagi mengeluh mengapa harus diuji, karena ia tahu, ujian adalah tanda bahwa Allah masih mendidiknya. Orang yang telah mengenal Allah tidak lagi menuntut balasan atas amalnya. Ia tidak beribadah untuk dihitung, tapi karena rindu. Ia tidak menuntut agar doa-doanya dikabulkan, karena ia tahu, doa itu sendiri sudah merupakan bentuk kedekatan. Ia tidak sibuk memikirkan hasil, sebab baginya, bisa bersujud saja sudah cukup sebagai hadiah. Dalam hatinya, makrifat melahirkan rasa malu dan cinta yang mendalam. Malu karena menyadari betapa banyak dosa yang telah dilakukan, sementara cinta karena merasa betapa luas kasih Allah yang tak pernah menolak. Setiap kali ia mengingat betapa banyak kesalahan yang telah Allah tutupi, ia menangis bukan karena takut, tapi karena haru. Ketika seseorang mencapai makrifat, ia mulai melihat dirinya dengan jernih. Ia tidak lagi memandang dirinya lebih baik dari orang lain. Ia tahu, jika bukan karena kasih Allah, mungkin dirinya telah tenggelam dalam kegelapan. Ia tidak memandang orang lain dengan hina, karena ia sadar, siapa tahu di mata Allah justru orang itu lebih mulia. Makrifat mengajarkan rendah hati tanpa dibuat-buat. Ia tidak lagi sibuk menunjukkan kesalehan, sebab hatinya telah tenang di hadapan Allah. Ia tidak butuh pengakuan dari manusia, sebab pengakuan dari Allah lebih dari cukup. Ia hidup dalam keheningan yang damai, tapi kehadirannya meneduhkan siapapun yang datang kepadanya. Orang yang telah mengenal Allah tidak lagi takut akan masa depan. Ia tahu, apapun yang akan terjadi telah disusun dengan sempurna oleh Allah. Ia tak lagi menyesali masa lalu, karena ia sadar, semua yang telah terjadi adalah bagian dari pendidikan ilahi. Setiap kesalahan yang dulu ia tangisi kini menjadi pelajaran yang menguatkan. Makrifat membuat hati lapang. Ia bisa menerima yang sulit dengan sabar, dan menyambut yang mudah dengan syukur.
Ia tidak lagi mengeluh, karena ia tahu, Allah tidak pernah salah memilih jalan untuk hambanya. Ia belajar untuk diam di tengah ketidakpastian, sebab ia yakin Allah sedang bekerja dalam diam. Hamba yang makrifat tidak lagi mencari-cari tanda keajaiban di luar, karena keajaiban terbesar telah terjadi di dalam dirinya, kesadaran bahwa hanya Allah yang benar-benar ada. Ia melihat dunia bukan sebagai tempat bersaing, tapi tempat belajar mencintai tanpa pamrih. Ia menatap segala sesuatu dengan kasih, sebab ia tahu, semuanya berasal dari sumber kasih yang sama. Ketika seseorang sampai pada makam makrifat, maka hilanglah rasa takut yang sia-sia. Ia tidak takut miskin, karena ia tahu rezeki telah dijamin. Ia tidak takut kehilangan, karena ia tahu yang pergi bukan miliknya. Ia tidak takut mati, karena ia tahu kematian hanyalah pintu menuju pertemuan. Makrifat adalah kebebasan yang sejati. Bebas dari ketergantungan pada makhluk, bebas dari keinginan yang berlebihan, bebas dari rasa cemas yang menyesakkan. Ia menjadi hamba yang ringan, karena seluruh bebannya telah ia letakkan di tangan Allah. Ia berjalan di bumi dengan hati yang menatap langit. Makrifat membuat seseorang sabar tanpa berpura-pura. Ia sabar bukan karena terpaksa, tapi karena ia tahu di balik setiap kesulitan ada kebaikan yang sedang tumbuh. Ia sabar karena ia mencintai Allah, dan setiap cinta sejati selalu disertai kesabaran. Ia tidak menolak takdir, sebab bagaimana mungkin ia menolak kehendak dari Zat yang paling mencintainya. Orang yang mengenal Allah tidak lagi membeda-bedakan nikmat dan ujian. Baginya, keduanya adalah bentuk kasih yang sama. Nikmat membuatnya bersyukur, ujian membuatnya mendekat. Dan di antara syukur dan sabar itulah, ia menemukan keseimbangan hidup yang tak dapat diguncang oleh dunia. Makrifat bukan berarti seseorang berhenti beramal. Justru, ia beramal lebih lembut, lebih tulus, lebih sunyi. Ia tidak beramal karena ingin dikenal, tapi karena ingin mencintai. Ia tahu amalnya tidak akan mengantarkannya ke surga tanpa rahmat Allah, tapi ia tetap beramal karena ingin menunjukkan bahwa cintanya kepada Allah nyata. Ia sujud lama bukan karena takut azab, tapi karena malu telah banyak lalai. Ia meneteskan air mata bukan karena ingin dipuji, tapi karena hatinya terlalu penuh oleh kerinduan. Ia mengingat Allah bukan karena kewajiban, tapi karena tak sanggup untuk tidak mengingat. Makrifat melahirkan cinta yang tidak tergoyahkan. Cinta yang tidak bergantung pada keadaan. Cinta yang tidak pudar oleh waktu. Ia mencintai Allah dalam suka dan duka, dalam lapang dan sempit, dalam terang dan gelap. Ia tahu, cinta sejati adalah ketika kau tetap mencintai meski tidak dimengerti, tetap beriman meski tidak diberi, tetap bersyukur meski tidak mudah. Ketika Allah telah memilih seseorang untuk makrifat, maka hati itu akan selalu dijaga. Allah sendiri yang akan memelihara kesadarannya agar tidak kembali buta. Kadang dengan kelembutan, kadang dengan ujian. Sebab, orang yang dicintai tidak dibiarkan hidup tanpa sentuhan dari kekasihnya. Orang makrifat melihat kehidupan bukan lagi sebagai ladang mencari kebahagiaan dunia, tapi ladang menanam ketaatan. Ia tahu, dunia ini sementara, dan apapun yang dilihat hanyalah bayangan dari yang hakiki. Ia tidak lagi menuntut dunia menjadi seperti yang diinginkan, tapi belajar menyesuaikan hati dengan apa yang Allah kehendaki. Ia menikmati hidup dengan sederhana, tapi di balik kesederhanaannya tersimpan kekayaan batin yang luar biasa. Ia bisa merasa cukup meski sedikit, sebab hatinya telah kenyang oleh cinta Allah. Ia bisa tersenyum meski kehilangan, karena ia tahu tidak ada yang benar-benar hilang di tangan Allah. Makrifat membuat seseorang semakin lembut terhadap makhluk. Ia tidak mudah menghakimi, karena ia tahu betapa beratnya perjuangan setiap jiwa. Ia tidak cepat marah, karena ia sadar kemarahan hanya akan menutup pintu cahaya. Ia menebar kasih tanpa syarat, sebab kasih itu mengalir dari sumbernya yang agung. Ia menolong bukan untuk dipuji, tapi karena melihat Allah di dalam orang yang ditolong. Ia memaafkan bukan karena lemah, tapi karena hatinya tak sanggup menahan kebencian di hadapan kasih Allah yang begitu luas. Ia mengasihi karena ia tahu, setiap makhluk adalah ciptaan yang dicintai oleh pencipta yang sama. Ketika makrifat telah tumbuh sempurna, maka seluruh pandangan berubah menjadi ibadah. Bahkan diamnya adalah zikir, napasnya adalah tasbih, langkahnya adalah syukur. Ia hidup dalam kesadaran bahwa setiap detik adalah kesempatan untuk lebih dekat kepada Allah. Hamba seperti ini akan selalu damai, meski dunia sekitarnya bergoncang. Ia tidak mencari perlindungan dari dunia, karena perlindungannya ada di dalam hatinya sendiri,
tempat di mana Allah bersemayam dengan tenang. Ia berjalan di bumi dengan jiwa yang ringan, sebab ia tahu, tidak ada yang perlu dikhawatirkan selain kehilangan hubungan dengannya. Makrifat bukanlah akhir perjalanan, tapi awal dari kehidupan sejati. Ia adalah pintu di mana seseorang mulai hidup dengan kesadaran yang utuh. Ia mulai hidup bukan dengan nafsu, tapi dengan nurani. Ia mulai mencintai bukan karena ingin memiliki, tapi karena ingin memberi. Ia mulai tenang bukan karena dunia berhenti menyakitinya, tapi karena hatinya telah menerima segalanya sebagai bagian dari kehendak Allah. Dan ketika seseorang telah sampai pada keadaan itu, maka ia tidak lagi meminta banyak kepada Allah. Doanya menjadi sederhana, kadang hanya dalam diam, kadang hanya dengan air mata. Ia tidak lagi memohon dunia, tapi memohon agar tidak dipisahkan dari kasih-Nya. Ia tidak lagi meminta keajaiban, karena baginya hidup ini sendiri sudah mukjizat. Sungguh, jika Allah telah menghendaki seseorang untuk mengenalnya, maka meskipun ia penuh dosa, pintu itu akan tetap dibuka. Allah akan menuntun langkahnya dengan cara yang hanya Dia tahu. Bisa melalui kegagalan, bisa melalui kehilangan, bisa melalui kesepian. Tapi pada akhirnya, semua jalan itu bermuara pada satu tempat, hati yang tunduk kepada Allah. Dan di sanalah, seorang hamba menemukan makna sebenarnya dari makrifat, bukan ilmu yang tinggi, bukan rahasia yang rumit, tapi kesadaran sederhana bahwa tidak ada yang lebih indah dari menjadi milik Allah sepenuhnya. Ia tidak lagi berkata, aku beriman, tapi aku dicintai. Ia tidak lagi berkata, aku mengenal Allah, tapi aku dikenal oleh Allah. Karena dalam makrifat, yang utama bukan seberapa banyak engkau mengenal, tapi seberapa dalam engkau diizinkan untuk dikenal. Begitulah rahasia kasih Allah. Ia memilih siapa yang dikehendakinya. Tidak karena amal, tidak karena nama, tapi karena cinta. Dan ketika cinta itu menyentuhmu, maka seluruh hidupmu akan menjadi perjalanan menuju satu arah, arah pulang kepadanya. Ketika seseorang telah dibukakan pintu makrifat oleh Allah, maka seluruh pandangan terhadap hidup berubah menjadi lembut dan jernih. Ia melihat dengan mata hati, bukan dengan mata dunia. Ia menatap segala sesuatu bukan sebagai kebetulan, melainkan sebagai pesan dari Allah yang terus berbicara kepadanya dengan cara yang sangat halus. Tidak ada lagi yang tampak sia-sia, karena setiap detik adalah ayat yang hidup. Makrifat membuat seseorang mampu melihat kehadiran Allah di balik segala hal. Dalam kebahagiaan, ia melihat kasih Allah, dalam kesedihan, ia melihat belayan Allah, dalam kehilangan, ia melihat panggilan untuk kembali. Bahkan dalam kesunyian, ia merasakan suara lembut yang menenangkan jiwa, aku bersamamu. Hidupnya tidak lagi bergantung pada keadaan luar. Ia tidak lagi mencari validasi dari manusia, sebab hatinya telah kenyang oleh pengakuan dari Allah. Ia tidak lagi berusaha tampil sempurna di mata dunia, karena ia tahu, yang terpenting hanyalah pandangan Allah terhadap dirinya. Ia mulai memahami bahwa yang hakiki bukanlah terlihat baik, tetapi menjadi baik di hadapannya. Seseorang yang telah mencapai makrifat tidak lagi memisahkan antara suka dan duka. Ia tidak menolak yang pahit, karena tahu bahwa kepahitan seringkali menjadi pintu menuju manisnya kedekatan dengan Allah. Ia tidak menolak kesalahan masa lalu, karena menyadari, tanpa dosa ia mungkin tidak akan pernah mengenal rahmat yang sedalam itu. Ia melihat kebijaksanaan Allah dalam setiap liku hidup, dan hatinya menjadi damai di tengah misteri. Makrifat membuat seseorang belajar mencintai tanpa syarat. Ia mencintai makhluk bukan karena sifatnya, tapi karena melihat jejak Sang Pencipta di dalamnya. Ia mengasihi bukan karena ingin dibalas, tapi karena tahu kasih sayang adalah sifat Allah yang mengalir melalui dirinya. Ia memaafkan bukan karena ingin dianggap baik, tapi karena tidak ingin membawa kebencian di hadapan kasih Allah yang begitu luas. Dalam keheningan malamnya, seorang hamba makrifat sering menangis tanpa sebab yang jelas. Air matanya jatuh bukan karena sedih, tapi karena hatinya terlalu penuh oleh rasa cinta yang tidak bisa dijelaskan dengan kata. Ia menangis bukan karena kehilangan sesuatu, tapi karena menyadari betapa banyak nikmat Allah yang tidak bisa ia syukuri satu persatu. Ia menangis karena terharu, karena bagaimana mungkin ia yang penuh dosa ini masih diberi kesempatan untuk mengenal Allah. Makrifat menjadikan hati begitu lembut, hingga setiap kali mendengar nama Allah disebut, jiwanya bergetar. Ia merasakan sesuatu yang dalam, seolah seluruh hidupnya hanya ada untuk satu tujuan, mengenal dan mencintainya. Ia tidak lagi sibuk dengan perdebatan siapa yang paling benar, siapa yang paling suci, karena ia tahu, hanya Allah yang tahu isi hati manusia.
Orang makrifat tidak lagi membandingkan dirinya dengan orang lain. Ia tidak iri terhadap mereka yang tampak lebih sukses, tidak merasa lebih tinggi dari mereka yang tampak sederhana. Ia melihat setiap orang berjalan di jalan yang Allah pilihkan untuknya. Ia tahu, setiap jiwa memiliki waktu dan cara masing-masing untuk sampai kepada Allah. Maka ia berhenti menghakimi, dan mulai banyak mendoakan. Makrifat juga mengajarkan keheningan batin. Ia tidak lagi terburu-buru ingin didengar. Ia tidak lagi ingin menjelaskan segalanya, sebab ia tahu, yang paling memahami dirinya hanyalah Allah. Ia lebih banyak berbicara dalam diam, berbicara dengan Allah melalui detak jantungnya, melalui napasnya yang lembut, melalui pandangan matanya yang tenang. Ketika seseorang telah mengenal Allah, maka seluruh pencariannya di dunia terasa berakhir. Tidak ada lagi yang ingin ia kejar selain ridanya. Dunia masih ia jalani, tapi dengan hati yang tenang. Ia bekerja, ia mencintai, ia berinteraksi, tetapi semua itu tidak lagi mengikatnya. Dunia menjadi ladang, bukan rumah. Ia tahu, rumah sejatinya ada di sisi Allah. Makrifat tidak membuat seseorang menjauh dari dunia, tetapi menjadikan ia hadir di dunia dengan cara yang berbeda. Ia menjadi lebih sadar, lebih tenang, lebih penuh kasih. Ia tidak menolak kehidupan, tapi menjalani dengan hati yang terhubung kepada Allah. Ia tidak mencari kesenangan semu, karena telah merasakan kebahagiaan yang hakiki, ketenangan dalam zikir yang tiada putus. Hamba yang makrifat akan memandang dunia seperti cermin. Apapun yang ia lihat di luar adalah pantulan dari keadaan hatinya. Jika ia melihat kekacauan, ia tahu bahwa di dalam dirinya masih ada sesuatu yang belum damai. Jika ia melihat kedamaian, ia tahu bahwa cahaya Allah sedang bekerja di dalam hatinya. Ia belajar memperbaiki dunia bukan dengan memerangi luar, tetapi dengan menenangkan dalam. Makrifat membuat seseorang menjadi lebih sederhana dalam segala hal. Ia tidak lagi membutuhkan banyak hal untuk merasa bahagia. Satu suap nasi dengan rasa syukur baginya lebih lezat dari segala jamuan dunia. Satu detik zikir lebih berharga dari 1000 percakapan duniawi. Ia menemukan kenikmatan yang tidak bisa dibeli, kenikmatan berada di hadapan Allah dengan hati yang hening. Seseorang yang makrifat tidak lagi mencari perhatian manusia, sebab hatinya sudah dipenuhi cahaya perhatian Allah. Ia tidak takut kehilangan cinta manusia, karena ia tahu, cinta sejati hanyalah dari Allah. Ia tidak mencari penghormatan, sebab ia sadar bahwa kehormatan sejati hanyalah ketika Allah ridha padanya. Ia hidup dalam kebersahajaan yang menenangkan, karena hatinya telah dipenuhi makna. Makrifat bukan tentang menjadi istimewa di hadapan manusia, tetapi tentang menjadi rendah hati di hadapan Allah. Ia tidak merasa lebih tinggi dari orang lain meski mungkin lebih banyak memahami rahasia batin. Sebaliknya, semakin dalam ia mengenal Allah, semakin ia merasa kecil. Sebab semakin ia mengenal Sang Pencipta, semakin ia sadar betapa tak berarti dirinya tanpa rahmat Allah. Dalam makrifat, seseorang belajar untuk berserah sepenuhnya. Ia tidak lagi menentang takdir, karena tahu bahwa kehendak Allah selalu lebih bijak dari keinginannya sendiri. Ia tidak lagi berdebat dengan kenyataan, karena menyadari setiap kejadian telah ditulis dengan cinta. Ia menyerah bukan karena lemah, tapi karena yakin tidak ada yang lebih kuat dari kehendak Allah. Makrifat juga mengajarkan kelembutan dalam menghadapi kehidupan. Ia tidak lagi melawan dengan amarah, tapi menenangkan dengan sabar. Ia tidak lagi membalas dengan kebencian, tapi meredakan dengan kasih. Ia tahu bahwa hidup bukan tentang memenangkan pertempuran kecil, tapi tentang menjaga agar hati tetap damai di tengah badai. Orang makrifat hidup dengan kesadaran bahwa setiap napas adalah karunia. Maka ia tidak membuang waktu untuk hal yang tidak berguna. Ia menjaga ucapannya agar tidak menyakiti, menjaga pandangannya agar tidak mengotor hati, menjaga niatnya agar tetap tulus. Ia berusaha meneladani sifat-sifat Allah yang lembut dan penuh kasih dalam setiap langkahnya. Makrifat tidak datang sekaligus. Ia tumbuh perlahan seperti cahaya fajar yang menyingkap malam sedikit demi sedikit. Kadang Allah menyingkap sedikit rahasia, lalu menutupnya kembali agar hamba tetap rendah hati. Kadang Allah memberi rasa nikmat dalam ibadah, lalu mencabutnya agar hamba tidak bergantung pada rasa. Semuanya adalah tarbiyah dari Allah agar makrifat yang tumbuh di hati tidak menjadi sombong. Orang yang makrifat menyadari bahwa yang paling penting bukan banyaknya pengetahuan, tapi beningnya hati. Karena hanya hati yang jernih yang bisa memantulkan cahaya Allah dengan sempurna. Ia tidak lagi sibuk mengumpulkan ilmu untuk berdebat, tapi menghidupkan ilmu itu menjadi akhlak.
Ia tidak lagi haus akan pengakuan, tapi haus akan ketulusan. Makrifat juga menumbuhkan rasa syukur yang dalam. Ia bersyukur bukan hanya untuk yang besar, tapi juga untuk yang kecil. Ia bersyukur atas nafas, atas langkah, atas sakit, atas waktu, atas kesempatan untuk mengenal Allah. Ia melihat segalanya sebagai karunia. Bahkan ketika sesuatu terasa berat, hatinya tetap berkata, ada rahmat yang belum aku pahami. Hamba yang telah mengenal Allah tidak pernah merasa sendirian. Meski berada di tengah keramaian, ia merasa tenang, sebab hatinya selalu terhubung dengan Allah. Ketika orang lain meninggalkan, ia tidak kehilangan arah. Ketika dunia berpaling, ia tetap berdiri tegak, karena tempat bergantungnya bukan manusia. Ia tahu, selama Allah bersamanya, tidak ada yang benar-benar hilang. Makrifat membuat seseorang mengerti bahwa hidup ini bukan tentang berapa lama, tapi seberapa dalam ia mengenal Allah selama hidupnya. Satu hari dalam kesadaran bersama Allah lebih berharga dari 1000 tahun tanpa mengenalnya. Sebab yang menentukan nilai waktu bukan panjangnya, tapi isi maknanya. Dan ketika cahaya makrifat telah memenuhi hati, seseorang akan hidup dalam keadaan rida. Ia rida kepada Allah, rida kepada takdir, rida kepada dirinya sendiri. Ia tidak lagi memberontak terhadap masa lalu, tidak cemas terhadap masa depan. Ia hidup di saat ini, karena tahu bahwa Allah selalu ada di sekarang. Makrifat bukanlah akhir dari perjalanan, tetapi awal dari kedewasaan ruhani. Setelah mengenal Allah, tugas seseorang bukan berhenti, tapi terus menjaga hati agar tidak tertutup kembali. Sebab dunia selalu berusaha memalingkan. Maka seorang hamba makrifat terus berjuang agar cintanya tetap murni, agar kesadarannya tidak pudar, agar cahaya yang telah diberikan Allah tetap menyala di dalam dada. Ia sadar, perjalanan menuju Allah tidak selesai sampai napas terakhir. Maka ia terus berjalan dengan rendah hati, membawa cinta yang lembut, menjaga zikir di dalam hati. Ia tidak tahu kapan akan sampai, tapi ia tahu arah langkahnya benar, menuju Allah. Dan ketika akhirnya ajal menjemput, orang makrifat tidak takut. Ia menutup mata dengan senyum, karena ia tahu akan kembali kepada kekasih yang telah lama dirindukannya. Baginya, kematian bukan akhir, tapi permulaan dari pertemuan abadi. Ia telah hidup di dunia sebagai hamba yang mengenal, dan akan mati sebagai kekasih yang dipanggil pulang. Begitulah makrifat. Ia bukan milik orang yang banyak amal, tapi milik mereka yang Allah kehendaki. Ia bukan hasil dari kehebatan manusia, tapi hadiah dari kasih sayang Allah. Dan bila kau merasakan panggilan itu dalam hatimu, rasa rindu yang lembut, rasa ingin mengenal lebih dalam, rasa ingin pulang, maka ketahuilah, mungkin itu tanda bahwa Allah sedang memanggilmu untuk mengenalnya. Jangan tolak panggilan itu, jangan biarkan dunia menutup telingamu. Bukalah hatimu, bersihkan niatmu, dan berjalanlah pelan menuju cahaya itu. Sebab ketika Allah menghendaki seseorang menjadi makrifat, seluruh alam akan membantu perjalanannya. Tidak ada yang bisa menghalangi, karena yang memanggil adalah Dia yang memiliki segalanya. Dan di ujung perjalanan nanti, engkau akan tahu, bahwa ternyata sejak awal bukan engkau yang mencari Allah. Tapi Dialah yang lebih dulu mencari dan memilihmu, bahkan sebelum kau tahu apa artinya cinta.